kadang-kadang saudara, para pengkhotbah, para hamba-hamba Tuhan untuk kepentingan mendapat banyak pengikut, mendapat pujian, mendapat tempat, mendapat undangan, dan lain sebagainya, mereka bisa saja menyampaikan hal yang sebenarnya bukan datangnya dari Tuhan. Itu datang dari diri sendiri. Ini sejenis nabi palsu ini. Atau itu bukan sejenis lagi. Memang itu nabi palsu ini. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Kesempatan sukacita ini saya ajak kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab dari kitab Mika. Mika pasal 1 ayat 1. Mika pasal 1 ayat 1. Firman Tuhan berkata demikian. Firman Tuhan yang datang kepada Mika orang Maroset pada zaman Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Untuk kesempatan malam hari ini, sengaja saya baca hanya satu ayat dari kitab Mika ini. Tetapi dengan harapan, secara garis besar, kita menemukan apa sesungguhnya yang ada di dalam kitab Mika ini. Biar itu menjadi catatan-catatan yang menambah wawasan kita, tetapi sekaligus menolong kita untuk berefleksi lagi soal perjalanan hidup ini. Saya mulai mengajak kita dalam bagian ini dengan bertanya tentang arti dari nama Mika. Ada yang nama Mikael, ada yang nama macam-macam, tapi dipanggil Mika. Pertanyaannya adalah Mika, apa artinya Mika? Bukan yang piring Mika itu, ini yang M-I-K-H-A. Mika. Menurut namanya, Mika itu berarti siapa yang seperti Allah? Siapakah yang seperti Allah? Pakai tanda tanya di belakang. Adakah yang seperti Allah? Adakah yang berdiri bisa sejajar dengan Allah? Jawabannya memang tidak ada. Allah terlalu luar biasa. Siapakah seperti dia? Yang tetap menyatakan kasihnya di tengah-tengah manusia tidak mengasihi dia. Siapakah yang seperti dia? Siapakah? Terlalu besar dan terlalu ajaib kuasa Tuhan itu yang membuat arti nama ini menarik. Mika, siapakah yang seperti Allah? Supaya setiap kali nama ini disebutkan, saudara tahu bahwa ternyata Allah terlalu besar. Tuhan Allah terlalu luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Dan dalam segala pemberontakan manusia, dia yang luar biasa itu bisa tetap menyatakan kasihnya kepada kita. Itu yang hebat, itu yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara semua, kitab Mika ini, saudara-saudara, ditulis kira-kira tahun 750 sampai sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Dan saya kira ini sangat penting. Kenapa? Karena dia ada jejak sesamaan dengan Nabi Yesaya, dengan Nabi Amos, dengan Hosea. Mereka bersama-sama. Mika itu bernubuat di Yerusalem, dan Mika itu dia berasal dari, menurut pembacaan tadi, dia berasal dari Moreset, salah satu kota di bagian kerajaan selatan di Yehuda. Sekali lagi, dia bernubuat di Yerusalem. Terima kasih banyak. Nah, untuk saudara-saudara yang sudah berkomentar baik di sini, salam sehat ya. Baik, mari kita lanjutkan saudara-saudara. Secara umum kalau kita membaca kitab Mika ini, kita mendapatkan sejumlah gambaran yang menarik. Pendahuluannya hanya satu ayat tadi untuk menjelaskan siapa yang bernubuat, jelas Mika. Tetapi kemudian berisi beberapa hal teguran Tuhan atas Israel. Israel memang terlalu. Mereka memberontak. Mereka melakukan banyak sekali kejahatan yang sebentar saudara bisa lihat. Tetapi mereka dapat teguran dari Tuhan Allah. Teguran itu sangat serius karena Tuhan menegur langsung. Dan saya kira melalui nabinya dia ingin menyatakan, manusia bagaimana manusia melangkahi sejumlah perjanjian dengan Tuhan Allah, memberontak dan mau untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi walaupun demikian, di dalam kitab Mika kita pun menemukan penghiburan Tuhan kepada Israel. Dia tahu bahwa Israel itu akan susah ini, karena mereka
melaksanakan dan melakukan sejumlah hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, pasti mereka susah. Tetapi pembacaan di dalam kitab Mika menolong kita untuk memahami penghiburan itu ada dari Tuhan kepada bangsa Israel. Penghiburan itu ada. Selanjutnya, saudara-saudara, ada pernyataan Tuhan terhadap Israel. Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Mereka memberontak kepada Tuhan. Tuhan mengasihi mereka, tetapi ada pernyataan supaya tetap membuat bangsa ini, mereka mesti menyadari kesalahannya. Mereka ditegur, tapi mereka mesti belajar untuk bangkit kembali di dalam nama Tuhan. Dan bagian-bagian yang terakhir berisi tentang pengamatan dan pengharapan Nabi. Ini orang-orang Israel, orang-orang pilihan ini, ada harapan-harapan yang ingin bangun di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kitab Mika ini, kita menemukan paling tidak bahasa-bahasa yang saya sebut sebagai kabar baik, tetapi ada juga kabar buruk. Nah, ini serius. Kenapa? Di kabar baik ini menarik karena ada nubuat tentang Mesias. Nubuat tentang Mesias memang tidak secara detail disampaikan, saudara-saudara, tetapi sudah digambarkan bahwa Mesias itu, saudara-saudara, bapak leluhurnya sudah ada sejak dahulu, yang permulaannya sudah sejak purbakala, dan kebesarannya akan sampai ke ujung-ujung bumi. Itu sudah disampaikan di kitab Mika. Bersyukur sekali, saudara-saudara, bahwa orang-orang Yahudi masih menunggu gambaran Mesias yang dinyatakan oleh Mika ini muncul, tetapi kita orang-orang percaya sudah meyakini bahwa sudah menemukan bahwa dia yang digambarkan oleh kitab Mika sudah ada di tengah-tengah dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sementara bangsa Yahudi masih menanti kira-kira seperti apa, dia sudah datang atau belum datang atau bagaimana. Itu yang masih menjadi pertanyaan mereka. Bangsa Yahudi masih menunggu seseorang sesuai dengan nubuatan itu, tetapi orang Kristen telah menemukan dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini sesuatu yang indah dan pantas untuk kita nyatakan syukur kita. Kedua, saya ingin menyebutkan kabar buruknya. Waktu kita membaca kitab Mika, kita menemukan bahwa dalam kitab Mika tertulis sederetan dosa yang dilakukan oleh umat Allah. Kira-kira ada 9 yang tercatat, yang saya catat buat kita. Pertama, ada banyak sekali kecurangan-kecurangan. Kecurangan-kecurangan terjadi di sana. Kedua, pencurian terjadi. Orang sudah malas kerja, dia ambil orang lain pun barang lagi. Pencurian terjadi. Ada ketamakan. Ada orang tamak gitu. Ada kerakusan juga di sana. Ada minuman keras yang memabukkan, banyak orang mabuk oleh minuman keras. Ada penyiksaan, ada ketidakadilan, ada penipuan, ada pembunuhan, dan mereka telah kehilangan rasa hormat yang seorang terhadap yang lain. Kira-kira ini situasi. Akibat dari dosa yang seperti ini, yang sudah disampaikan kira-kira 9 dosa ini, akibatnya luar biasa. Akibat itu bukan akibat yang main-main. Untung sekali lagi bagi orang Kristen, krisis yang datang itu, dia sudah datang, dia menolong kita. Kita mestinya selamat, kita mestinya sudah tinggal membangun kehidupan yang berkenan seperti apa yang Tuhan mau. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, karena itu mari kita lihat bagaimana kehadiran Mika ini akan menjadi sesuatu yang menginspirasikan kita sekalian, supaya di tempat di mana kita ada dalam pergumulan kita, biarlah itu menjadi sebuah pergumulan yang sangat luar biasa. Saya mencatat 6 hal, secara cepat saya akan menyampaikan kepada kita, dan kemudian kita selesai. Pertama, saudara-saudara, dia menyatakan sebuah kebencian serius terhadap korupsi dan kepura-puraan yang dilakukan oleh para pemimpin di Yerusalem. Dia marah, dia menyatakan kebenciannya kepada korupsi. Korupsi dan kepura-puraan yang terjadi dalam yang terjadi di Yerusalem oleh para pemimpin agama waktu itu. Oleh para pemimpin di Yerusalem, termasuk juga pemimpin agama. Itu kenyataan pertama. Kenyataan yang kedua yang disampaikan oleh Mika ini adalah rasa belas kasihan kepada orang miskin akibat masalah sosial. Orang miskin ada, orang kaya ada.
Orang-orang dengan pangkat-pangkat tinggi ada, orang-orang sederhana itu ada. Lantas, kehadiran Nabi ini adalah untuk menyatakan rasa belas kasihannya kepada kepada banyak orang miskin yang menjadi korban akibat masalah-masalah sosial. Yang ketiga, saudara-saudara, kritik terhadap perilaku keagamaan yang berbeda dengan kenyataan sosial. Kehadiran Mika, dia membawa sebuah catatan kaki yang serius. Dia mengkritisi betul-betul antara perilaku keagamaan yang berbeda dengan kenyataan. Kita beribadah, tapi kita punya kekerasan dalam keluarga. Kita beribadah, tapi kita saling memusuhi. Kita beribadah, akhirnya tidak sejalan antara waktu kita ada dalam ibadah dengan waktu ketika kita ada di luar. Nah, ini masalahnya. Makanya dengan sangat keras Misa mengkritik ini supaya mereka sadar dan mereka berbalik kepada Tuhan Allah. Keempat, kecaman terhadap para nabi yang akan memberitakan nubuat dengan bayaran. Ada sejumlah nabi waktu itu yang untuk mendapatkan uang mereka akan bernubuat seperti apa yang mereka mau. Mereka dibayar, begitu, para nabi dibayar. Nah, ini penting sekali, saudara, supaya kita renungkan bahwa waktu itu kan jemaat-jemaat itu kan mereka polos, mereka rugi. Kalau ada pendeta yang dalam tanda petik sudah diurapi, begitu, nabi-nabi yang sudah diurapi, katakanlah begitu, terus dia menyatakan sesuatu, ya karena mereka polos, mereka rugi, mereka terima begitu saja. Apalagi mereka tahu bahwa ini datangnya dari Tuhan. Padahal itu mereka dalam tanda petik hanya ingin berbisnis di situ, bernubuat sesuai dengan pesan-pesan. Ya. Nah, ini Bapak Pendeta, orang yang malas atau suka menunda pekerjaan bisa dikatakan pencuri waktu kah? Oh, ya lebih tepat kita menyebutkan orang tidak bijaksana menggunakan waktu. Nah, kelima, ini panggilan untuk membela kebenaran moral. Panggilan untuk membela kebenaran moral. Kenapa, saudara-saudara? Tadi etika moral mulai hilang. Anak-anak tidak lagi menghormati orang tua dan seterusnya. Kehadirannya sebagai hamba Tuhan, sebagai nabi, mesti dia hadir juga untuk membereskan hal ini, termasuk membela kebenaran moral. Yang keenam, saudara, yang terakhir adalah kegagalan Israel mempertahankan ikatan janji Allah. Namun dalam kasihnya, Tuhan Allah mau memimpin bangsa Israel ke masa depan yang lebih baik. Apa maksudnya, saudara-saudara, bahwa di bagian kehadiran daripada Mika ini, dia sesungguhnya juga ingin mengatakan kegagalan Israel untuk mempertahankan ikatan dengan janji Tuhan Allah. Mereka gagal, tapi kasih Tuhan terlalu luar biasa, sebab dia sudah berjanji dan ingin menyatakannya. Tuhan mau supaya bangsa Israel dipimpin masuk ke masa depan yang lebih baik. Saudara-saudara, kira-kira kondisinya seperti itu. Nah, kalau kondisinya seperti itu, saudara-saudara, apa maknanya bagi kita sekarang? Apa maknanya bagi kita di tempat kita, di kampung kita masing-masing? Apa maknanya? Saya membayangkan 4 hal yang dinyatakan oleh Mika ini dalam kehadirannya itu saya kira bahwa ini juga menjadi bagian penting bagi kita semua. Pertama, karena yang terjadi di sana itu mungkin juga sementara terjadi di sini. Kebencian terhadap korupsi dan kepura-puraan orang pura-pura ini banyak sekali, bahkan mungkin dia ada di sekitar kita. Orang korup, mereka menggunakan segala cara, bahkan ini yang tidak benar di hadapan Tuhan, untuk meraup keuntungan bagi pribadi dan kelompok. Mereka hidup dalam berbagai-bagai pesta pora dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, itu kondisi hari ini juga. Saya kira saudara juga mengaminkan bahwa kondisi hari ini adalah korupsi, kolusi, nepotisme, kepura-puraan itu ada. Kedua, saudara-saudara, rasa belas kasihan kepada orang-orang miskin akibat masalah sosial. Kesenjangan sosial, ada kenakalan, ada anak-anak yang di jalan, mereka tidak berbapak, tidak beribu. Ada sejumlah hal yang membuat mereka terpuruk di jalanan. Pada saat yang sama, ada orang-orang berpangkat, orang-orang dengan kelas sosial yang tinggi, tapi mereka mati rasa terhadap orang-orang miskin.
Apakah orang miskin tidak ada? Orang miskin sangat banyak di kota-kota kita, di tempat di mana kita ada. Tetapi rasa belas kasihan kita itu yang mesti dipertanyakan. Sehingga kehadiran kita nanti menjadi sebuah kehadiran yang membawa nuansa baru, bukan saja dalam tampilannya, tetapi juga dalam berbagai hal yang dinyatakan, bukan sekedar dalam kata-kata. Kritik terhadap perilaku keagamaan yang berbeda, ini yang ketiga, ini dengan kenyataan sosial. Ya, saya kira serius itu. Kenyataan sosial yang terjadi itu berbeda sekali dengan perilaku keagamaan. Orang beribadah, tapi dia memukul istri, dia menipu, dia marah, dia macam-macam. Nah, Pak Pendeta, cara berdoa yang benar harus dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus atau Roh Kudus. Kita mengenal pada dasarnya saudara Ibu Koniko, pada dasarnya Tuhan tiga ini, Bapa, Anak dan Roh Kudus itu satu kan mereka. Pada dasarnya begitu, mereka itu Allah. Tetapi saya memahami bahwa kita berdoa kepada Bapa. Bagaimana kita kenal Bapa? Kita kenal Dia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan Yesus tidak datang, Allah itu tidak ada, tidak menjelma di dalam Kristus Yesus, mungkin kita tidak ada. Nah, Roh Kudus itu mengajarkan kita kepada kita banyak hal, termasuk juga berdoa untuk kita bagi hal-hal yang tidak terkatakan. Karena itu, dalam itu semua kita berdoa untuk sampai kepadanya. Dalam pengakuan kita tentang hanya satu jalan, kita bilang di dalam nama Yesus, begitu. Tetapi bahwa pada dasarnya kita menyebutkan nama Yesus itu berkaitan dengan proses bagaimana manusia itu mendapatkan kasih karunia dari Tuhan Allah, ya, mendapat kasih karunia Allah sehingga kita diselamatkan dan beroleh kehidupan kekal. Nah, konteks kita selanjutnya adalah kecaman terhadap para nabi yang memberikan nubuat dengan bayaran atau membawa pesan-pesan dari orang-orang yang membayar, misalnya para pejabat, para pengusaha dan lain sebagainya. Ini bisa juga menjadi sebuah konteks kita hari ini di dunia, di Indonesia atau di tempat mana kita ada. Sejumlah orang, termasuk para pengkhotbah, banyak yang berorientasi pada uang. Kalau berorientasi pada uang, seringkali juga kita membawa pesan-pesan yang dipesankan bukan oleh Tuhan tapi oleh orang-orang yang menjadi panitia dan seterusnya. Ini bahaya sudah nih. Ini saya bayangkan kadang-kadang kami KKR di beberapa tempat itu sengaja dibuat oleh 1-2 orang untuk menyindir atau meminta kami yang berkhotbah untuk bicara dan mempermalukan atau menegur kesalahan dari orang-orang yang ada di sekitar tempat itu. Mungkin tetangganya sendiri. Dan dia merasa puas sekali kalau kita ini begitu. Nah, kadang-kadang ini. Jadi kita mesti berhati-hati. Kadang-kadang saudara, para pengkhotbah, para hamba-hamba Tuhan untuk kepentingan mendapat banyak pengikut, mendapat pujian, mendapat tempat, mendapat undangan, dan lain sebagainya. Mereka bisa saja menyampaikan hal yang sebenarnya bukan datangnya dari Tuhan. Itu datang dari diri sendiri. Ini sejenis nabi palsu ini. Atau bukan sejenis lagi. Memang itu nabi palsu itu. Ini menjadi catatan serius buat kita. Dan itu kondisi kita sekarang. Panggilan untuk membela kebenaran moral. Saya kira ini sebuah panggilan yang serius. Etika, moral, pendidikan itu pendidikan budi pekerti itu semakin hari sudah semakin hilang. Anak-anak sudah tidak menghormati dan menghargai orang tua. Cara bicara kita sudah tidak lagi menyatakan kita punya kehidupan sebagai orang-orang punya moral, etika. Kadang-kadang media sosial misalnya telah menempatkan kita untuk menjadi orang-orang yang egois dan lain sebagainya. Dan akhirnya kita kehilangan itu semua. Moralitas kita bermasalah. Sehingga soal-soal etika, moral, dan lain sebagainya menjadi sebuah pergumulan dalam kehadiran Nabi Mika waktu itu. Dan saya kira bukan saja terjadi waktu itu. Tetapi waktu sekarang pun sama. Waktu sekarang pun sama. Kita kehilangan. Jangankan omong jauh-jauh. Terima kasih. Tolong. Itu saja seperti kata-kata yang sudah hilang dari kita itu.
kata-kata yang sudah hilang dari kita. Tolong, terima kasih, maaf. Ini kan kata-kata yang sebenarnya etis yang harus kita pegang dan mulai hilang dari generasi-generasi ini. Dan saya kira ini sesuatu yang penting sekali untuk kita renungkan, Bapak Ibu semua, berkaitan dengan panggilan untuk hal ini. Yang keenam, berkaitan dengan kegagalan Israel. Kegagalan Israel untuk menjaga janji mereka dengan Tuhan Allah. Ini menjadi sebuah panggilan. Kadang-kadang jangan bicara soal Israel saja. Banyak sekali orang bersumpah, berjanji, mengucapkan janji di hadapan Tuhan dan jemaat. Berjanji setia kepada pelayanan, berjanji kepada istri, suami, dan lain sebagainya. Tapi dengan gampang kita bisa melangkahi itu, janji itu. Uang bukan saja, saya kira uang tidak salah, tapi cara pandang kita terhadap uang itu yang bermasalah. Karena itu, saudara-saudara, memang saya membaca bagian-bagian ini dan semakin menyadari bahwa apa yang terjadi di zaman Mika dulu itu juga yang terjadi di kondisi kita sekarang ini. Karena itu kalau Mika dipanggil untuk kepentingan hal-hal tadi, dia menyatakan semua itu di situ. Kondisi yang kita alami hari ini harus kita pahami sebagai kita pun mengalami panggilan seperti Mika itu. Kita pun mengalami panggilan seperti Mika itu. Untuk menyatakan sejumlah hal, paling tidak 6 hal yang dicatat tadi. Supaya betul-betul kehadiran kita menyatakan kita tidak sepakat dengan korupsi, dengan kepura-puraan, hidup dalam kepalsuan. Kita tidak sepakat dengan itu. Tuhan tidak suka dengan itu. Tuhan benci terhadap itu. Dan orang-orang yang datang di dalam nama Tuhan, mestinya mereka juga menyatakan ini. Soal belas kasihan terhadap orang-orang miskin. Hari ini, saudara, ketika ekonomi menjadi lesu karena pandemi COVID, banyak orang kehilangan dia punya jiwa sosial. Mereka mengatakan, kok kita semua ini susah, Pak Pendeta, bagaimana kita bisa berbagi pada kita sendiri juga susah. Jadi bisa semakin hari kita ditegaskan dengan keadaan begini. Perilaku keagamaan yang tidak berjalan bersama dengan kenyataan sosial, saya kira itu menjadi tanggung jawab kita juga, karena itu menjadi pergumulan masa kini. Kita bisa menjadi pribadi yang berbeda, baik di mimbar atau di rumah, di mana-mana. Nah ini, Charlene Arnoldus, Bapak Pendeta, bagaimana bisa kita kenal nabi palsu? Ya, semua menyebut nama Tuhan. Tapi apa yang semua yang menyebut nama Tuhan itu pasti datang dari Tuhan? Belum tentu juga. Iblis saja juga paham kok. Bahkan ketika satu saat Tuhan Yesus bilang bahwa kalau hanya menyebut nama Tuhan, iblis juga tahu dan iblis ketakutan terhadap itu. Manusia mesti lebih dari itu. Lalu bagaimana kita membedakannya? Membedakannya itu gampang. Kalau nabi palsu yang paling inti itu adalah kalau tidak menyatakan dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya palsu. Ini yang kira-kira yang inti-inti dan begitu. Tetapi yang berpusat pada diri sendiri, yang cari uang, yang sekedar cari popularitas, mencari pengikut dan lain sebagainya, itu juga palsu. Iya. Nah ini jadi masalah ini. Nah saudara-saudara, ini hal-hal yang saya kira menjadi catatan yang penting bagi kita hari ini di sini. Bapak Ibu saudara-saudara, ini bukan barang yang tidak diketahui oleh orang lain. Ini barang yang cukup terbuka di antara kita. Kita bertanggung jawab sekarang untuk hal ini. Ini saudara-saudara, pergumulan kita, juga panggilan moral kita di tengah-tengah dunia ini, menyangkut apapun, etika dan lain sebagainya, kehadiran orang-orang yang hadir di tengah-tengah situasi di mana moralitas sudah makin menurun, mestinya ini menjadi bagian kita. Sehingga tadi saya bilang, situasi-situasi yang dialami oleh Nabi Mika itu juga situasi yang kita alami hari ini, sehingga kita mesti juga menempatkan diri kita sebagai orang-orang yang dipanggil seperti Mika. Saya kira ini beberapa catatan kita hari ini
Semoga ini menolong kita semua untuk semakin hari makin menyadari kondisi kita dan situasi di mana kita ada, dan terus berharap kepada Tuhan. Semoga dari sehari ke sehari kita bisa lebih lagi dan mempengaruhi tempat-tempat di mana kita ada itu menjadi tempat di mana nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita. Materi,